Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu kelima, minggu terakhir di bulan ini, tepatnya minggu 30 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa, memberi kesembuhan bagi saudara yang sakit, kelegaan kepada saudara yang berbeban berat, dan sukacita sorgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semua. Amin. Bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu dengan baik, karena Tuhan juga pasti akan melawat saudara. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-26, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul renungan kita hari ini, harapan yang tidak pernah padam. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-29. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Pada waktu Paulus ada di hadapan Raja Agripa untuk menyampaikan pembelaannya mengenai kasus yang membuat Paulus ditahan, dia menyampaikan kesaksian hidupnya menjadi seorang Kristen. Apa yang disampaikan oleh Paulus hampir-hampir membuat Agripa menjadi percaya. Kalau kita ingat dalam pembacaan sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya Paulus pun menyampaikan kesaksian hidupnya percaya kepada Yesus di hadapan orang-orang Yahudi. Memang, melihat apa yang dikatakan oleh Raja Agripa, pemberitaan Injil yang paling efektif dan tidak bisa dibantah adalah menyampaikan kesaksian hidup dalam Tuhan Yesus. Hal yang kita bisa lihat dalam diri Paulus dalam pasal ini adalah harapan daripada Paulus yang tidak pernah padam mengenai memberitakan Injil dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap berdoa bahwa apa yang dia lakukan atau katakan bisa membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia bukan memikirkan pembelaan-pembelaan yang bisa membuat dirinya dibebaskan, tapi malah memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Selain itu, dia masih berharap bahwa kesaksian yang disampaikannya suatu saat nanti bisa membuat Raja Agripa dan orang-orang lain yang mendengarnya bisa bertobat. Sidang jemaat Tuhan, ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa gereja Tuhan atau pribadi kita masing-masing akan menjadi gereja atau pribadi yang mulia dan misioner jika dipenuhi dengan jemaat yang memiliki harapan yang tidak pernah padam akan pemberitaan Injil serta membawa jiwa kepada Yesus. Karena itu doaku, milikilah hati yang tidak pernah padam dalam memberitakan Injil, dan kiranya hidup kita memberi dampak bagi orang di sekitar kita dan kita menjadi suratan yang terbuka. Doa dan harapanku sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, mempersiapkan seluruh sidang jemaat Tuhan untuk pergi memberitakan hidup berkemenangan di dalam Yesus, sehingga akhirnya banyak orang saudara bawa kepada Kristus, menuntunnya untuk percaya kepada Yesus, selanjutnya mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan, dan jika memungkinkan, bawa mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kita di gereja. Doaku seluruh anggota keluarga, tetangga, orang yang saudara kenal, yang mungkin juga selama ini telah suam-suam, mari dorong mereka, berikan kesaksian hidupmu sebagai sebuah pemberitaan yang hidup untuk membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Sehingga target-target kita, sehingga apa yang kita doakan, bahwa banyak jiwa diselamatkan, bisa tercapai dengan baik. Dan di atas semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah hilang. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah hilang harapan. Tetaplah berpegang teguh kepada sebuah keyakinan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah kita terima, dan kita harus terus perjuangkan, pertahankan dengan belajar untuk setia kepada Tuhan. Terlebih hari ini, tepatnya hari Minggu, kita dapat beribadah. Mari dengan semangat dan sukacita yang penuh, siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan. Bawa persembahan terbaikmu kepada Tuhan, penyembahanmu, waktu yang kau bawa. Persiapkan diri dengan baik, karena hari ini Tuhan akan melawat saudara. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, lakukan sebuah pelayanan karena yang kau lakukan adalah untuk Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan, lihatlah, perkara besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saat kita mendengarkan firman, buka hatimu untuk diajar, untuk ditegur, untuk dinasihati, diberitahu sesuatu yang mungkin selama ini saudara tidak pahami, sehingga saudara semakin mengenal Allah secara pribadi
dan saudara dapat mempermuliakan Dia sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali kedua, menjemput kita yang percaya dan yang setia kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri mau melangkah, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan melangkahkan kaki dari rumah sampai rumah Tuhan, maka percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik sehingga hari ini tidak dapat beribadah di gereja, percayalah dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.